Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tepatnya di channel Peternakan Sapi 196. Nah, di video kali ini saya mau memberi contoh cara pemantauan pola makan pada sapi. Nah, jadi pemantauan itu ada 3. Pemantauan tersebut harus dilakukan setiap hari, tidak boleh bermalas-malasan karena itu sangat penting ketiga-tiganya. Yang pertama itu dari pemantauan kesehatan, yang kedua dari pola makan, yang ketiga pergerakannya setiap hari. Nah, itu penting untuk dipantau. Nah, untuk saat ini saya mau membahas cara pemantauan pola makan pada sapi yang umuran 4 bulan sampai 1 tahun dan 1 tahun sampai ke 3 tahun. Nanti saya akan jelaskan semua di video kali ini untuk pemantauan pola makan pada sapi. Buat kalian yang belum mengerti cara pemantauan pola makan pada sapi dari yang kecil sampai yang besar, nah kalian bisa tonton terus video saya, jangan di skip, ambil poinnya biar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, jadi untuk pemantauan yang 4 bulan atau lebih, sekitaran 8 bulan, nah itu biasanya dia masih menyusu pada induknya. Nah, untuk umur segitu dia sudah mau makan rumput. Nah, kita lihat dari pola makannya juga. Kalau umuran yang 6 bulan ke atas sampai 8 bulan itu biasanya dia makannya agak lahap dan nyusunya juga lumayan kuat. Nah, kalau dia makannya lahap, nyusunya kuat dan dia tetap saja kurus, nah biasanya itu dia cacingan, teman-teman. Kalau enggak, dia buang kotorannya itu cair. Itu bisa langsung ditangani sama tim medis, kalau enggak bisa berakibat fatal karena dia belum terlalu kuat badannya ya. Sama juga di usia 3 bulan sampai 5 bulan, seperti itu juga caranya. Untuk yang 1 tahun sampai 1,5 tahun mau naik ke 2 tahun itu sama juga pemantauannya. Jadi ada perbedaan gemuk dengan yang kurus, yang banyak jalan dengan yang kurang jalan. Nah, jadi yang banyak jalan biasanya itu ada sapi yang gemuk. Nah, itu dia makannya cepat dan lahap. Nah, untuk jalan seperti mental ini contohnya, dia banyak jalan tapi makannya itu lahap dan cepat. Makan dari itu dia cepat kenyang juga walaupun banyak jalan. Berbeda dengan yang kurang jalan, makannya itu lambat. Jadi dia walaupun makannya lambat atau kurang jalan, kalau temennya rombongannya ke depan dia otomatis akan ikut jalan, makannya kurang ya. Berbeda dengan yang makannya lahap dan cepat. Nah, maka dari itu yang kurang jalan makannya agak lambat itu kurus, karena waktu jam pulang yang lain itu melihat sapi-sapi yang makannya cepat itu sudah kenyang. Nah, jam-jam sekitar jam 4.40 itu hampir jam 5 dia sudah mengarahkan ke arah kandang. Jadi yang untuk pola makannya agak melambat, tidak banyak jalan, dia masih kurang kenyang. Nah, itu bisa mengakibatkan pertumbuhannya itu menurun. Nah, seperti si hitam itu ya. Nah, seperti itu dia makannya lambat, tapi kalau temennya banyak jalan dia ngikut. Nah, karena dari itu yang bagian depan, pekerja bagian depan itu harus menyetop untuk memperlambat pergerakannya, biar pola makan yang sapi nggak suka jalan, makannya kurang itu biar bisa imbang dengan yang lainnya. Dan bisa juga kalian kalau misalnya mantau sapi yang kurang makan, walaupun sehat kurang makan, jalannya juga kurang, nah itu bisa kalian perpanjang pulangnya. Biasanya jam 4.40 kalian bisa menambahkan ke jam 5.40. Nah, itu di jam 5.40 biasanya sapi-sapi yang makannya agak lambat itu dia bisa cukup kenyang. Nah, pertumbuhannya bisa stabil kalau jam-jam seperti itu.
Itu perbedaan yang suka jalan yang tidak suka jalan. Nah, untuk yang biasanya pola makannya itu lahap, cepat, nah itu kita pantau terus. Nah, ada perbedaan di hari-hari sebelumnya, dia makannya agak lambat, biasanya lahap. Nah, itu biasanya dia keadaan hampir demam ya. Itu harus dihubungi oleh tim medis biar disuntik obat vitamin atau obat penurunan panas biar dia kembali pulih. Kalau untuk sapi silangan seperti ini dia badannya sangat kuat. Kalau untuk sapi Bali itu agak rentang dia ya. Kalau dia misalnya umuran 6 bulan sampai ke 1 tahun itu harus cepat-cepat diobati kalau sapi Bali. Kalau enggak nanti bisa berakibat fatal, menyebabkan kematian. Nah, untuk yang indukan juga kita pantau kalau dia masih menyusui ya. Nah, biar pertumbuhan anaknya itu bagus, pola makannya kita juga harus pantau setiap hari, dan pergerakannya juga kita pantau setiap hari. Nah, untuk pola makan biasanya kalau dia lahap, nah banyak jalan jadinya dia kurang makan buat yang nyusui, nanti takutnya susunya itu yang diminum anaknya itu berkurang, jadi anaknya kurang cairan, kotorannya itu menggumpal seperti kotoran kambing. Nah, itu berarti anakan sapi ini kurang cairan dari ibunya atau kurang nyusu. Kalau enggak misalnya nyusu terus berarti susu dari induknya itu kurang, karena pola makannya dia enggak seperti biasanya. Yang biasanya lahap dia akan berkurang karena kebanyakan jalan. Itu untuk indukan yang lagi menyusui anaknya. Nah, untuk indukan yang tidak menyusui atau hamil itu juga kita pantau dengan ketat dari kondisi kesehatan, pola makan dan pergerakannya. Nah, jadi kalau sapi yang hamil itu pemantauan harus kuat ya, karena takutnya nanti kalau misal kita teledor ada yang lain, ada keganjelan pada sapi yang hamil itu bisa mengakibatkan keguguran. Nah, jadi sapi seperti ini dia ini hamil. Nah, kita pantau terus pola makannya. Kalau ini tidak banyak jalan tapi makannya lumayan kuat, jadinya dia gemuk. Kalau itu sangat mudah pemantauannya. Kalau misalnya dia agak diem, banyak tiduran, kurang makan, nah itu bisa dikategorikan kalau enggak dia mau keguguran, dia agak demam teman-teman. Jadi kalau misalnya dia demam tapi nggak kena ke ibunya, bisa dia diserang dari kandungannya, bisa keguguran. Jadi pola makan kita lihat terus, kalau ada keganjelan nah itu harus cepat-cepat ditelepon tim medis biar diobati. Kalau anaknya misalnya mati dalam kandungan, dia keluarkan sebelum hari kelahirannya, bisa mati tidak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan induknya, karena induknya yang lebih penting ya. Nah, untuk pejantan itu biasanya dia kebanyakan lahap ya. Nah, kalau dia kurus itu biasanya pola makannya itu kurang karena dia kebanyakan ngikutin betina. Nah, ngikutin betina misalnya birahi, dia ikuti terus, betinanya suka jalan jadinya jantannya juga kurang makannya. Kebanyakan ngikutin betina. Nah, jadi karena dari itu betina yang suka jalan itu kita berhentiin biar si pejantan itu pola makannya normal, pertumbuhannya jadi tidak menurun. Nah, itu pemantauan buat pola makan si pejantan yang suka ngikutin betina. Kita stop bukan pejantannya tapi betinanya. Nah, itu semua tentang pemantauan pola makan pada sapi yang umuran 4 bulan sampai yang ke 3 tahun ya. Bisa kalian simak, bisa kalian pahami. Kalau kurang mengerti, kalian bisa cantumkan di kolom komentar seperti apa, nanti saya akan jawab semuanya. Tapi pertanyaan itu tentang pekerjaan di lapangan seperti ini ya. Jika tentang tim medis saya tidak tahu karena saya bukan tim medis, saya pekerja lapangan khususnya buat mantau pola makan, kesehatan dan pergerakannya. Nah, buat kalian yang pengen cara pemantauan
kesehatan. Nah, bisa kalian komentar ya, caranya kayak gimana dan kerjanya seperti apa. Nah, kalian bisa tanyakan, cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan siap jawab. Buat kalian yang belum paham tentang penjelasan tentang pemantauan pola makan pada sapi, bisa kalian tanyakan atau suruh mengulang. Nah, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, karena ilmu itu sangat penting biar kalian tidak kesusahan nantinya waktu pas kerja di lapangan. Oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa kalian minta ya, cantumkan di kolom komentar permintaan kalian untuk memantau yang seperti apa dan caranya seperti apa. Nah, saya akan jawab nanti ya. Buat kalian yang suka dengan video saya atau termotivasi dengan cara saya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info tentang pembelajaran di peternakan sapi, sistem breeding di perkebunan kelapa sawit yang di liar seperti ini. Oke teman-teman, jadi saya akhiri video ini, cukup sampai di sini. Jangan lupa ya buat subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua. Amin. Semoga kalian paham dengan video ini.